memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujadera. Nama saya Somalia Dahmaidi. Nama saya Raya Syahwa. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Jadi, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat memancarkan tanpa adanya media rambat yang membawa energi listrik dan juga magnet yang mengandung elektromagnetik. Tidak seperti gelombang yang pada umumnya, gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan media rambat untuk melakukan radiasi. Selanjutnya nih, apa aja sih sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik? Jadi, yang pertama itu merupakan gelombang yang transversal. Lalu yang kedua, merambat di dalam ruang hampa. Yang ketiga, mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, difraksi, dan juga polarisasi. Yang keempat, ada perambatan dari elektromagnetik ini tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun juga medan listrik. Lalu yang terakhir, yang nomor 5, yaitu terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai jenis berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Gelombang radio memiliki panjang gelombang paling panjang dan frekuensi rendah digunakan dalam komunikasi. Dan microwave lebih pendek dan digunakan dalam radar serta pemanas makanan. Infrared memiliki panjang gelombang lebih pendek dari microwave, digunakan dalam sensor panas dan remote control. Terus cahaya tampak adalah bagian yang paling bisa dilihat manusia, terdiri dari berbagai warna. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi frekuensinya dan semakin besar energinya. Lalu cahaya lampu, ini adalah bagian dari spektrum cahaya tampak yang bisa kita lihat dengan mata. Cahaya lampu memiliki berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seperti penerangan dan teknologi optik. Yang kedua, ada ultraviolet. Gelombang ini memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak sehingga tidak dilihat oleh mata manusia. Ultraviolet banyak digunakan dalam sterilisasi dan juga terdapat dalam sinar matahari, namun paparan berlebih bisa berbahaya bagi kulit. Yang ketiga ada radiation atau sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dan energi yang lebih tinggi dibandingkan ultraviolet. Sinar ini sering digunakan dalam dunia medis untuk pencitraan tulang dan organ dalam. Lalu ada sinar gamma. Ini adalah gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi dan panjang gelombang terpendek. Sinar gamma digunakan dalam dunia medis untuk terapi kanker, tetapi juga bisa berbahaya jika dalam jumlah besar. Kesimpulannya, setiap jenis gelombang elektromagnetik memiliki kegunaan manfaatnya masing-masing dalam berbagai bidang, mulai dari penerangan, kesehatan, hingga industri. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat dengan teori Maxwell. Pertama, perubahan medan magnet dan menghasilkan medan listrik dan sebaliknya. Gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya dan tidak memerlukan medium untuk merambat. Terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, mekanisme perambatan. Yang kedua, mekanisme perambatan. Gelombang elektromagnetik merambat sebagai fungsi sinusoidal medan listrik atau bisa disebut dengan lambang E, dan medan magnet dengan lambang B, berosilasi tegak lurus terhadap arah rambat. Nah, yang keempat ada cahaya tampak, memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Lalu yang kelima ada sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Lalu yang keenam ada sinar X. Sinar ini memiliki nama lain yaitu sinar Ronsen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Lalu yang ketujuh ada sinar gamma. Sinar ini memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar di antara sinar-sinar yang ada di alam semesta. Lalu selanjutnya terdapat 3 rumus nih. Yang pertama itu ada rumus mencari panjang gelombang, yang kedua ada rumus mencari persamaan gelombang, dan yang ketiga adalah rumus mencari frekuensi sudut. Semoga mudah dipahami ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak-dampak dari gelombang elektromagnetik di berbagai bidang. Bidang pertama yaitu komunikasi. Gelombang elektromagnetik memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar melalui seperti radio, televisi, dan internet. Lalu bidang kedua di medis. Digunakan dalam teknologi medis seperti sinar X, MRI, dan terapi radiasi untuk mendeteksi dan mengobati penyakit. Lalu yang ketiga ada di bidang penerangan. Lampu seperti lampu LED dan lampu neon yang menggunakan gelombang elektromagnetik menghasilkan penerangan yang efisien. Lalu yang keempat ada di navigasi. Sistem navigasi seperti GPS menggunakan gelombang elektromagnetik yang menentukan posisi secara akurat. Lalu yang kelima di industri dan teknologi, penggunaan gelombang elektromagnetik dalam radar, pemindai, dan teknologi sensor mendukung banyak aplikasi industri. Nah, selain membawa dampak positif, membawa juga dampak negatif dari gelombang elektromagnetik loh. Mari kita bahas ya. Yang pertama ada paparan radiasi. Paparan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi seperti sinar X dan sinar gamma dapat merusak jaringan tubuh dan meningkatkan risiko kanker. Lalu yang kedua ada gangguan kesehatan. Paparan berlebihan terhadap gelombang elektromagnetik frekuensi rendah seperti dari ponsel atau perangkat elektronik lainnya dapat menyebabkan gangguan tidur, stres, atau bahkan masalah kesehatan jangka panjang, meskipun resikonya masih diperdebatkan. Lalu yang ketiga, yaitu polusi elektromagnetik. Penggunaan perangkat yang menghasilkan gelombang elektromagnetik dapat menciptakan polusi elektromagnetik yang berpotensi mengganggu kehidupan hewan dan sistem perangkat lainnya. Lalu yang keempat ada gangguan pada perangkat elektronik. Gelombang elektromagnetik dapat mengganggu kinerja perangkat elektronik sensitif jika ada. Lalu yang terakhir ada gangguan pada perangkat elektronik. Gelombang elektromagnetik dapat mengganggu kinerja perangkat elektronik sensitif jika ada interferensi frekuensi yang tidak diinginkan. Oke, 1, 2, 3. Sekian presentasi yang telah kita sampaikan pada kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.